Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Welcome back to my channel Sahabat Hero. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ataupun mengupdate informasi tentang gaji di sektor restoran ya, di sektor restoran. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya sudah bersama narasumber saya yang bekerja di sebuah restoran. Oke. Perkenalkan dulu, siapa namanya? Nama saya biasa dipanggil Kang Ading. Iya, Kang Ading ya. Oke. Iya. Kang Ading, terus saja nih Kang Ading, kalau di sektor restoran itu kalau kerja sebagai waiters ataupun pelayan restoran dan juga sebagai kasir restoran ataupun sebagai tukang masak di restoran tersebut, itu gajinya apa berbeda ataupun sama ataupun gimana itu Kang Ading? Bisa dikasih gambaran untuk sahabat Hero yang ingin kerja ke negara Brunei Darussalam. Oke. Jadi untuk kalau di restoran ini sepengalaman saya dan setahu saya di bidang restoran seperti itu ya. Untuk pekerja baru, TKI baru di negara Brunei Darussalam di bidang restoran, sektor restoran, untuk pelayan biasanya sekarang itu rata-rata kan setiap restoran itu lain-lain, beda ekonominya, beda pemasukannya seperti itu. Nah, jadi rata-rata di restoran itu antara 400 sampai 500. Tapi juga ada juga yang 350, tapi sudah jarang. Iya, jarang ya. Sudah jarang sekali. Rata-rata 400 sampai 500 seperti itu dolar Brunei. Iya. Ini 2022 nih update ya. 2022 ya. Dan kalau misalkan di dapur itu kan ada steward atau tukang cuci-cuci, ada helper, pembantu tukang masak, ada cook, ada chef. Kalau misalkan rata-rata kalau steward tukang cuci itu 350. Tukang cuci piring. Tapi kerjanya ya tukang khusus tukang cuci. Itu saja. Cuci saja. Enggak mengaco yang lain. Enggak pegang pekerjaan lain. Ada juga helper yang merangkap jadi tukang cuci. Biasanya restoran-restoran kecil. Iya. Seperti itu, kedai-kedai kecil. Nah, karena kan tidak sanggup menggaji untuk khusus tukang cuci, jadi kerjanya bareng-bareng gotong royong. Biasanya kalau helper seperti itu dalam 400 sampai 500 dolar Brunei. Dan kalau tukang masak biasanya antara tergantung tukang masak, tergantung skill juga. Ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700, paling tinggi 1500. Itu dilihat kemampuan masaknya. Sampai mana kemampuan masaknya itu? Dilihat kemampuan masaknya, dilihat tempat kerjanya. Karena kan tidak mungkin kedai kecil sanggup menggaji 1.500 kan? Betul kan? Gajinya 1.500 nih. Kecuali hotel, itu atau misalkan restoran besar kemungkinan bosnya sanggup menggaji seperti itu. Tapi bosnya walaupun sanggup pun kalau tidak punya skillnya sampai ke sana tidak akan juga mungkin sampai 1.500. Ya betul. Dan di restoran ini kelebihannya itu ya walaupun tidak semua, tapi rata-rata semua ya restoran dapat makan. Sudah pasti makan ditanggung. Ya rata-rata semua. Ya. Saya pernah mengalami kerja di klub kurang lebih seperti hotel seperti itu, dapat makan juga. Di kedai biasa dapat makan juga. Jadi restoran rata-rata dapat makan juga. Dengan gaji segitu dapat. Dan untungnya kalau kerja di restoran ini maaf ya. Kalau kerja misalkan saya tidak menjelekkan bidang yang lain. Tapi kalau restoran, misalkan kalian kerja di restoran itu jadi tukang potong-potong, pembantu tukang masak. Misalkan potong daging, potong sayur. Tidak akan lama gaji kalian akan naik. Karena apa? Dari tukang potong sayur belajar jadi tukang masak. Jadi ada kesempatan untuk naik menjadi tukang masak. Setelah tukang masak misalkan 2 tahun, 3 tahun, pinter, bisa jadi chef. Harus diuji lagi gitu ya. Dengan syarat mau belajar. Kalau tidak mau belajar ya tetap saja.
Jadi semua mesti mau belajar ya. Itu kelebihan kerja di restoran. Saya pun sama kan dulu, jadi dari mulai belajar cuci sampai belajar motong sampai belajar masak sampai sekarang alhamdulillah itu bertahap seperti itu. Dan gaji pun ikut naik seperti itu. Seiring berjalannya waktu. Asik. Oke Kang Ading, itu tadi sudah dibagi tahu kalau gaji sebagai tukang potong-potong sayur ataupun helper ya, terus gaji di tukang cuci piring, terus gaji itu sebagai koki juga lainnya, sebagai pelayan restoran juga lain. Jadi ini update 2022 tentang gaji sudah dijelaskan Kang Ading. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Ero yang hendak ataupun mempunyai keinginan kerja di negara Brunei Darussalam untuk tahun ini ataupun tahun depan nanti ya. Jadi setidaknya sudah mempunyai gambaran kalau mau kerja di negara Brunei Darussalam masuk di bidang restoran ya. Betul. Oke sahabat Ero, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.